Beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa pagi 17 Februari 2015, penduduk Chelyabinsk, Rusia melihat sebuah fenomena alam menarik. Saat itu 3 buah matahari muncul di cakrawala kota ini. 2 buah matahari yang lebih kecil seolah mengapit matahari lain yang lebih besar. Warga Chelyabinsk pun gempar. Tak lama kemudian, beredar foto-foto terkait pemandangan unik tersebut di media sosial. Sebetulnya, fenomena sandok atau phantom sun ini pernah terjadi di beberapa tempat. Salah satunya yang paling menghebohkan adalah fenomena sandok yang muncul di Tiongkok pada 2010 silam. Kala itu di langit nampak 4 buah matahari muncul bersamaan di langit kota Layang, Provinsi Shandong. Warga pun heboh dan beramai-ramai mengabadikan peristiwa langka ini. Sebagian orang bahkan mengkaitkan kemunculan 4 matahari ini dengan pertanda akhir zaman atau kiamat. Fenomena langit ini juga pernah tampak di Galesburg, Illinois, Bobbles, North Dakota, Saskatchewan, Kanada, Bemidji, Minnesota, dan juga beberapa tempat lain di dunia. Pada umumnya, sebagian besar sandok muncul di tempat-tempat dengan cuaca yang dingin. Fenomena kemunculan beberapa matahari terbit secara serentak ini merupakan sebuah fenomena atmosfer. Fenomena sandok adalah sebuah fenomena ketika kita bisa melihat adanya kumpulan cahaya tambahan di kedua sisi matahari. Kadang kumpulan cahaya ini bisa terlihat seperti bola yang membuat kita berpikir jika cahaya ini adalah matahari tambahan. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi atmosferik yang sangat langka. Sandok atau dikenal juga dengan nama parhelion ini dikategorikan di dalam keluarga halo. Dalam kondisi tertentu, lingkaran halo akan memunculkan efek pembiasan berupa sandok. Biasanya, fenomena ini muncul saat pagi hari, saat matahari masih berada di dekat kaki langit. Jika terjadi pada siang hari, fenomena yang terjadi biasanya hanya berupa halo matahari. Sandok bisa disebut juga anjing penjaga matahari. Ini karena matahari yang lebih kecil seolah-olah bagaikan seekor anjing yang duduk dan menjaga majikannya. Fenomena sandok memang luar biasa dan tentu saja langka. Namun fenomena ini sebenarnya adalah fenomena atmosferik yang telah dikenal dengan baik di dunia sains. Lalu, apa yang menyebabkan fenomena halo dan juga sandok ini bisa terjadi? Halo disebut juga dengan nimbus, icebow, atau gloriole. Adalah fenomena optikal dari cahaya di sekitar matahari dan bulan. Fenomena ini juga kadang terjadi pada sumber cahaya lain seperti lampu penerangan jalan. Halo di sekitar matahari dan bulan terjadi karena cahaya dari matahari atau bulan dibiaskan oleh kristal-kristal es yang biasanya terdapat pada awan sirus yang dingin yang berada 5 hingga 10 km di atas troposfer. Bentuk dan lokasi kristal es menentukan tipe halo apa yang akan terlihat. Di negara-negara Eropa dan sebagian Amerika, apalagi di kutub, kemunculan halo di langit jauh lebih sering daripada pelangi. Halo dapat dilihat rata-rata 2 kali seminggu. Ada beberapa jenis halo, namun 22 derajat halo yang melingkar dan sandoks adalah yang paling sering terjadi. Gambar ini menunjukkan matahari dikelilingi oleh 22 derajat halo dan diapit oleh sandok. Melewati sandok dan melebar keluar adalah lingkaran parhelik. Kadang-kadang cahaya mengelilingi seluruh langit pada ketinggian yang sama dengan matahari. Upper tangent arc atau busur singgung atas dan lower tangent arc atau busur singgung bawah menyentuh 22 derajat halo di bagian atas dan di bagian bawah matahari. Busur sirkumzenital atau pelangi terbalik terletak paling atas pada gambar. Kristal es dalam gambar adalah kristal es yang membentuk masing-masing halo. 22 derajat halo adalah sebuah cincin cahaya 22 derajat dari matahari atau bulan, serta merupakan jenis yang paling umum diamati. Halo ini terbentuk oleh kristal es heksagonal dengan diameter kurang dari 20,5 mikrometer. Selanjutnya, cahaya akan mengalami 2 pembiasan saat melewati kristal es dan jumlah pembelokan yang terjadi tergantung pada diameter kristal es. 22 derajat halo terjadi ketika cahaya masuk ke salah satu sisi kristal es kolumnar dan keluar melalui sisi lain. Cahaya dibiaskan ketika memasuki kristal es dan dibiaskan sekali lagi ketika ia meninggalkan kristal es.
Kedua pembiasan ini membelokkan cahaya 22 derajat dari arah semula, sehingga menghasilkan sebuah cincin cahaya yang diamati di 22 derajat dari matahari atau bulan. Sandok, parhelion atau sunsmoke yang muncul bersama dengan 22 derajat halo adalah halo yang paling sering terlihat. Halo ini paling mudah dilihat ketika matahari rendah. Ketika matahari lebih tinggi, mereka akan lebih jauh. Setiap sandok berwarna merah pada bagian yang dekat dengan matahari dan terkadang hijau dan biru di bagian luarnya. Sandok dapat sangat terang, namun pada saat lain mereka dapat berupa noda berwarna di langit. Sandok dapat terjadi di seluruh dunia dan pada setiap saat sepanjang tahun, terlepas dari suhu permukaan tanah. Khusus di Eropa dan Amerika Utara, rata-rata sandok terlihat 2 kali seminggu. Sandok juga terbentuk oleh adanya kristal es heksagonal di awan sirus tinggi. Kristal-kristal es ini melayang ke bawah dengan sisi heksagonal yang besar hampir horizontal. Sinar masuk dari sisi samping dan keluar melalui sisi lain yang membentuk sudut 60 derajat dengan sisi masuk ke sinar. Kedua pembiasan ini menyimpangkan sinar sebesar 22 derajat bergantung pada sudut awal sinar ketika memasuki kristal. Kondisi di mana sinar internal yang melintasi kristal sejajar dengan sisi yang berdekatan memberikan deviasi minimum sekitar 22 derajat. Fenomena sandok akan lebih mudah terlihat ketika matahari berada pada posisi yang lebih rendah di horizon, yaitu saat terbit atau terbenam. Ketika matahari semakin tinggi, maka sandok akan lenyap. Dalam beberapa peristiwa, sandok muncul bersama parhelic circle. Parhelic circle adalah garis lengkung berwarna putih yang menembus matahari. Walaupun seringkali hanya terlihat sepotong, kadang garis lengkung ini bisa membentuk sebuah lingkaran sempurna di langit. Sama seperti sandok, parhelic circle juga terbentuk karena cahaya matahari yang dibelokkan oleh es kristal heksagonal. Namun, jika untuk mendapatkan sandok, kita harus memiliki es kristal heksagonal yang horizontal. Maka untuk mendapatkan parhelic circle, es kristal heksagonal tersebut harus berada pada posisi vertikal atau hampir vertikal. Jadi pemirsa, semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan bagaimana fenomena munculnya matahari lebih dari satu bisa terjadi ya. Oh, just smile for me, Sarah.